Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Temu lagi di Hot Room. Pak Profesor Edi, Wakil Menteri Hukum dan HAM, banyak kecurigaan. Kenapa draft rancangan KUH pidana ini seolah disembunyikan, tidak dipublish sampai sekarang orang nggak tahu yang dibahas yang mana. Apakah memang itu strategi langsung cop setuju atau gimana? Sudah sejauh mana sekarang draftnya ini? Bang Hotma, teman-teman, sampai detik ini tim pemerintah masih melakukan konsinyar untuk membenahi draft yang ada. Jadi kalau draft itu belum selesai kan nggak bisa kita buka ke publik. Apa salahnya dikasih ke publik biar jadi bahan perdebatan, biar lebih objektif? Sebentar dulu, kalau kita buka ke publik sementara masih ada perubahan, bukankah itu lebih bikin chaos? Tapi kan udah mau bulan Juli. Belum. Jadi begini, saya mau katakan sampai dengan detik ini pemerintah sedang memperbaiki draft. Itu pada 5 hal. Satu, ada yang secara substansi kita rubah. Contohnya adalah soal penodaan agama. Itu kita rubah secara substansi. Yang kedua, ada banyak typo. Yang ketiga kan ada pasal yang kita hapus. Kalau pasal yang ada pasal yang dihapus, ini kan automatically akan merubah. Tapi benar bulan Juli akan disahkan menurut rencana. Kesepakatan kita dalam RDP tanggal 25 Mei kemarin diperkirakan bulan Juli. Ya kalau bulan Juli kapan masyarakat kasih ini sudah mau bulan Juli Pak, sekarang sudah mau berakhir bulan Juni. Apa ini sengaja? Mekanismenya adalah sesudah draft ini kita sisir dan kita perbaiki akan kita serahkan ke DPR dan akan dilakukan pembahasan secara terbatas. Pembahasan secara terbatas inilah yang kemudian itu akan dibuka ke publik. Oh begitu, nanti tuh. Kira-kira kapan itu? Kalau misalnya ini sudah selesai kita serahkan, berarti dalam minggu depan itu akan dilakukan pembahasan. Wah, jadi bulan Juli. Sebentar dulu. Kita terbentur dengan masa resesnya DPR. Kalau memang betul belum selesai, maka belum tentu pada bulan Juli. Bisa sesudah persidangan Kita berikut. tunggu dulu yang terhormat. Oke, Pak Agus, bisa reasonable nggak suatu draft undang-undang baru akan dipublis sudah menjelang hampir disetujui? Apakah tidak lebih bagus dibuka ke publik? Bang, saya kalau tanya itu kan hukum tata negara, tapi saya ingin menjawab perdebatan kita malam hari ini itu adalah persoalan masalah norma dan soal masalah penegakan hukum. Itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Nah, tadi yang disampaikan adalah yang diskusi inti kita pada malam hari ini adalah norma. Kalau menurut saya soal norma itu clear menurut saya. Karena reasoningnya dan ini perdebatan sudah lama dari tahun 2001 selama saya selesai S2. Nah, intinya yang ingin saya sampaikan bahwa untuk memagari soal masalah persoalan penegakan hukumnya bagaimana, ada pasal 220 itu di dalam draft rancangan itu dengan ini dikualifikasi sebagai satu delik aduan. Kalau ini bisa kita lakukan secara konsisten, pasal 220 itu dan juga kemudian pasal-pasal yang lainnya, maka tidak akan terjadi kekhawatiran dari teman-teman ini bisa dilaksanakan sebagaimana cita-cita para guru-guru kita yang sebenarnya mendesain hukum pidana ini. Pak Margaretto, apakah menurut Bapak sengaja ini tidak dipublis padahal bulan Juli mau disahkan, taktik pemerintah dan DPR agar jangan ada demo? Ini begini dulu deh, pemerintah itu siapa sih? Ya pemerintah beliau. Presiden loh Pak. Presiden loh, orang-orang ini pembantu loh. Karena itu dalam konsep tata negara disebut di sekretari kan, menteri-menteri di Amerika itu kan sekretari, karena pembantu. Pemerintah dari segi konsep tata negara presiden loh. Begitu. Jadi presidenkah yang melakukan ini? Ya, memang atas nama presiden beliau bertindak. Memang dia orangnya presiden. Nah, kalau begitu presidennya jahat loh. Hah? Jangan dong, orang baik begitu. Orang baik. Oh, baik kan bukan soal wajahnya, tindak tanduknya, Bang. Tindak tanduknya loh. Oke, jawab dulu pertanyaan. Apakah memang itu kelewatan? Juli sudah mau disahkan padahal KUH pidana itu adalah masalah masih berantakan kayak begini, masih berantakan ini. Masih berantakan kayak begini kan sekarang kan? Jahat. Jadi itu benar-benar Anda tidak setuju ya? Saya tidak setuju. Pak Isnur. Nah, karena itu saya sarankan kepada Presiden lah. Ini pasal-pasal yang ngaco ini supaya ada legasi dari beliau, cabut lah. Kan menteri nggak bisa ngapa-ngapain kok. Supaya cabut ini pasal yang ngaco-ngaco ini nih. Yang 218 tadi yang abang bola-balik kritik pasal 220 dan lain-lain itu yang ini segala macam cabut. Itulah barangkali yang akan dikenang sebagai orang hebat. Terima kasih Pak Isnur. Bukankah dengan pasal
27 ayat 1 dan ayat 3 pasal 28 itu hukumannya jauh lebih berat daripada pasal di KUH pidana rancangan ini. Kenapa masih ada gitu loh? Itu pun kita kritik Bang, pasalnya ITE itu. Ya, kami mendorong ada yang lebih berat, kenapa tidak itu gitu? Ya, itu dua-duanya objek yang harus diubah, diperbaiki. 27 ITE kami mendorong untuk dihapus juga. Oke, tapi maksud saya itu sudah berlaku hukum positif. Menurut Bapak, kok sudah ada pasal yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang merasa kehormatannya direndahkan? Kenapa bikin pasal lagi? Menurut Anda itu tepat nggak? Ya makanya jadi banyak. Jadi kemudian padahal dia bisa pakai yang lain, dia pakai yang ini yang baru. Dan itu menggambarkan apa gitu loh? Itu menggambarkan paradigma bahwa presiden adalah raja, adalah ratu. Jadi dia simbol apa? Negara. Ya. Dia menganggap sosoknya bukan presiden sebagai republik. Di mana? Kedaulatan tangan rakyat. Tapi kan Pak Presiden kan sampai kepikir ke sana yang menjadi promotornya ini kan menteri-menterinya sangat berbeda, makanya konsepnya. Kalau begini aja Bang. Abang bilang sama Pak Surya Paloh, begitu supaya Surya Paloh bisikin sama Presiden. Ini lo salah lo Pak Presiden. Anda ini kalau misalkan ini, Anda dikenal sebagai orang jahat loh. Begitu ya. Anda meletakkan tatanan yang rusak. Bang Ya. Hotmar. Kalau kita mau pakai perbandingan, saya bisa sebutkan nih, pasal penghinaan terhadap kepala negara dan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum di sejumlah negara republik itu masih banyak. Di Italia masih ada tuh dalam pasal 278. Ada juga penghinaan terhadap penguasa umum pasal 290 di Italia. Di Turki masih ada. Ada nggak presiden? Ada nggak contoh di dunia di negara maju di mana presidennya membuat laporan polisi gara-gara kehormatannya diserang? Ada contoh nggak di Eropa sana? Kalau menyebut contoh, saya belum melakukan riset secara mendalam, tetapi kita bukan berbicara soal penegakan hukum. Berbicara soal norma itu masih juridis ada. Formalnya ada gitu. Betul. Oke. Mahasiswa gimana? Gimana? Saya sedikit ada nafsu untuk ngomong, untuk berbicara. Ya silakan. Nafsunya tumpahkan sekarang. Jadi RKUHP ini kan tujuannya dekolonialisasi, Bang. Ya. Tapi kita terhadap bangsa sendiri melalui RKUHP kita lebih kolonial daripada pemerintah kolonial gitu. Kenapa kita lebih kolonial gitu? Saya jelaskan. Pasal 111 KUHP Belanda yang mengatur mengenai penghinaan raja dan ratu itu sudah dicabut tahun 2019. Alasannya kebebasan berpendapat dan berekspresi. Jadi bahkan di Belanda, pemerintah yang dulu menjajah kita, yang notabene raja dan ratu, simbol negara, dia mencabut pasal itu tahun 2019 karena dia menganggap itu akan mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dan saya sebentar Bang ya. Pasal 240 mengenai pemerintahan yang sah, kalau kita bandingkan dengan pengaturannya di Belanda, itu... Ini mahasiswa ngajarin profesor, ada 2 profesor di sini loh. Lu jangan macam-macam loh. Nanti mau saya bantah. Iya, yang diatur di KUHP Belanda, di pasal yang sama, di pasal pertama bab yang sama, itu yang diatur adalah hasutan, incitement gitu. Hasutan untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan terhadap pejabat publik gitu. Dan itu berbeda dengan apa yang dilarang di Indonesia. Dan Belanda mengaplikasikannya berbeda di Hindia Belanda karena dia sadar dia ingin mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi kita untuk maintain order gitu. Yang Anda katakan mengenai penghinaan terhadap penguasa umum, Mas, itu oleh MK ditolak. Kalau MK ditolak tuh logikanya bertentangan tidak dengan konstitusi. Pak Margarito tolong jawab itu deh. Oke. Sebentar, Bang. Kalau MK menolak permohonan, itu artinya bertentangan atau tidak dengan Mahkamah Konstitusi? Tidak bertentangan, sudah selesai. Bahkan apa yang kita rumuskan, segala hormat kita membahas pasal yang berbeda. Saya membahas pasal 154 KUHP. Soal kekuasaan umum. Soal kekuasaan umum. Pemerintah yang sah, pasal 154 KUHP. 154 sampai dengan 157 itu kita sudah bicara lain konteks lagi. Iya, tadi yang saya bicarakan adalah itu, di mana di Belanda yang diatur adalah hasutan gitu. Hasutan untuk melakukan tindak pidana atau kekerasan terhadap pejabat gitu. Dan itu berbeda. Itu beda lagi. Itu justru yang saya ingin sampaikan, Prof. Itu Belanda berbeda dengan delik penghinaan. Justru itu yang saya sampaikan, Pak. Belanda dulu membuat pasal ini di Indonesia untuk melakukan kita semua, untuk maintain order. Dan kita mengadopsi pasal yang sama, persis dengan alasan yang sama. Kemarin kan mahasiswa demo tentang RUU KUH pidana ini ya. Kemarin demo. Iya, betul. Terus hasilnya apa? Kemarin kami merayakan ulang tahun Presiden Jokowi dengan memberikan hadiah berupa somasi. Somasi apa? Somasi bahwa apabila dalam kurun waktu 7 kali 24 jam sejak kemarin tidak dibuka draft RKUHP dan pemerintah tidak menyatakan akan meninjau pasal-pasal yang bermasalah, termasuk pasal-pasal di luar isu krusial, kami akan turun ke jalan. Siapa itu kami itu? BEM seluruh Indonesia atau hanya UI? Seluruh masyarakat sipil bersama mahasiswa. Begitu? Yakin kamu berani melakukan itu? Yakin. Oke. Pak Margarito, kalau pasal ini diteruskan terus, Pak. Bapak bisa apa? Dalam kehidupan, pasal ini pasti dan cukup beralasan untuk mengatakan menghambat transparansi, menghambat akuntabilitas, menghambat responsibilitas.
ada jalan yang yang terlihat cukup jelas menuju ke Tiran. Menuju ke Tirani. Tirani. Menuju ke Tirani. Jadi bisa apa Bapak nanti kalau ini diterusin? Pak, mau gugat di MK? Bisa jadi percuma. Itulah yang saya katakan Bang Hotman. Kita ini kan sama-sama orang hukum. Bang Hotman, sabar sebentar. Ini kan kacau nih Bang Hotman. Ketua MK itu iparnya Presiden Jokowi. Nah kerjanya tiap hari adili tindak tanduk Presiden Jokowi, undang-undang kan? Nah di undang-undang kekuasaan kehakiman kan abang tahu. Hakim atau salah satu ketua atau majelis yang bertalian keluarga atau bersebeda dengan terlalu jauh. Begitu kan? Ketua MK itu cuma satu suara. Jadi begini Bang Hotman. Edi. Bang Hotman. Ini kita mesti jelas ini. Bang Hotman. Wakil Menteri yang bicara, silakan. Kita ini kan sama-sama orang hukum. Ya sudah ini disahkan, kalau tidak setuju pintu MK itu terbuka lebar. Itu lebih bermartabat loh. Di situ akan melihat siapa yang berpikir hukum secara benar di situ di Mahkamah Konstitusi. Tidak, Mahkamah Konstitusi tidak selalu. Mahkamah Konstitusi punya cara berpikir kan kita juga ngaco loh. Lalu kalau bukan MK siapa lagi yang kita percaya? Itu yang kita mesti pikirkan sekarang. Ini yang saya mau katakan. Itu yang mesti kita pikirkan sekarang. Begitu ya. Dalam beberapa kasus kita sedang berpikir bagaimana agar kita ada post review. Oke. Mohon maaf kepada para narasumber. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber malam ini. Ini memang perjalanan RUU ini bisa disebut masih panjang, tapi bulan Juli sudah dekat. Inilah masalahnya kalau hukum dan politik tidak bisa dipisahkan. Demikianlah akhir daripada diskusi malam ini. Jangan lupa menonton yang hot-hot di Hot Room setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Metro TV.